Dengan tambahan 3 poin dari laga melawan Como, Inter asuhan Simone Inzaghi telah mengumpulkan total 38 poin dalam laga tandang musim ini, hasil dari 11 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Seperti yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, catatan tandang Inter bahkan melampaui Napoli yang hanya mengoleksi 37 poin. Hanya Atalanta yang lebih baik dengan 42 poin di laga tandang. Namun, perbedaan akhir justru ditentukan oleh performa kandang. Di San Siro, Inter meraih 43 poin, sementara Napoli, yang akhirnya keluar sebagai juara Italia, berhasil mengumpulkan 45 poin saat bermain di kandang. Setelah menutup musim Serie A, Inter langsung mengalihkan fokus mereka ke final Liga Champions yang akan digelar tepat 1 minggu lagi. Tujuan utamanya adalah tiba di Munich dengan kondisi fisik setinggi mungkin. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Lautaro dan rekan-rekannya akan mendapatkan waktu libur selama 2 hari, yakni hari ini dan besok. Kemudian pada hari Senin, skuad dijadwalkan berkumpul kembali di Pinetina untuk memulai persiapan menghadapi laga final, sekaligus mengikuti media day yang biasa dilakukan. Hari Senin juga menjadi waktu kembalinya Benjamin Pavard dan Piotr Zielinski ke dalam latihan tim, setelah sebelumnya absen saat melawan Como sebagai tindakan pencegahan. Pavard sendiri mengincar tempat di starting 11 untuk laga final nanti. Inter datang ke final dengan semangat untuk membalas kekecewaan 2 tahun lalu saat kalah dari Manchester City. Beberapa pemain yang masih bertahan dari skuad tersebut, seperti Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Di Marco, dan Lautaro, diperkirakan akan menjadi starter melawan PSG. Melawan tim kuat seperti PSG, laga dipastikan berlangsung dengan nuansa berbeda. Inter kini telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan besar Eropa di bawah arahan Simone Inzaghi, yang berhasil membawa timnya terus berkembang dan tampil kompetitif di level tertinggi. Hanya 1 poin yang memisahkan Napoli dan Inter di akhir musim, cukup untuk menjadi garis pembatas antara sukacita dan kekecewaan. La Gazzetta dello Sport pun tak terkejut dengan penutupan musim ini. Tak masuk akal jika Antonio Conte menyia-nyiakan peluang menang di kandang sendiri melawan Cagliari yang sudah tak punya target apapun. Kemenangan Inter atas Como, meski diraih dengan perjuangan, tetap tidak cukup. Simone Inzaghi memilih untuk merotasi skuad secara besar-besaran, menurunkan tim pelapis demi mengistirahatkan para pemain utama jelang final Liga Champions yang sangat menentukan pada Sabtu mendatang di Munich. Menurut Gazzetta, laga final nanti akan menjadi penentu kebenaran musim Inter, tanpa ruang abu-abu. Hanya ada 2 kemungkinan ekstrim. Zero tituli atau satu-satunya gelar besar yang bisa mengubah segalanya di sepak bola modern, yaitu trofi Liga Champions. Jika Inter menang di Munich, semua akan termaafkan, bahkan kegagalan merebut Scudetto dari Napoli akan terlupakan. Justru seluruh tim akan dipuja-puji. Namun jika PSG yang keluar sebagai juara, maka musim ini akan dianggap gelap dari sisi prestasi. Meski secara finansial klub akan tetap untung besar dari pendapatan Liga Champions, bagi para tifosi, trofi tetap lebih berharga daripada neraca keuangan. Inter versi tim B kembali menunjukkan ketangguhan mereka di akhir musim ini, dengan kemenangan atas Como setelah sebelumnya juga menundukkan Torino. Keputusan rotasi besar-besaran yang dilakukan Simone Inzaghi sepenuhnya masuk akal, mengingat laga final Liga Champions yang akan digelar tepat 1 minggu lagi di Munich. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, di babak kedua hanya 3 pemain inti, Dumfries, Barella, dan Acerbi, yang masuk lapangan. Selebihnya tetap disimpan, sesuai rencana. Yang cukup mengejutkan justru absennya total Lautaro Martinez. Bukan hanya tidak bermain, bahkan tidak melakukan pemanasan. Padahal, sang striker asal Argentina telah pulih sepenuhnya dan siap tampil jika memang dibutuhkan secara darurat. Namun jalannya pertandingan tidak mengharuskan hal itu terjadi. Kini, tidak ada lagi keluhan soal cedera otot yang sempat dialami Lautaro. Ia telah kembali berlatih penuh bersama skuad. Bila mengikuti keinginannya sendiri, ia bahkan ingin bermain selama 30 menit di Como. Tapi misi utama Lautaro dan seluruh skuad Inter sekarang hanya satu: menaklukkan PSG di final Liga Champions. Dengan waktu sepekan dan 2 hari libur yang diberikan Inzaghi,
Inter akan memanfaatkan sepenuhnya untuk memulihkan diri, melupakan kekecewaan di Liga, dan menggenjot performa menuju puncaknya di laga pamungkas Eropa. Simone Inzaghi tengah menjadi target serius dari klub kaya Arab Saudi, Al Hilal, namun pelatih Inter Milan itu saat ini sepenuhnya fokus pada final Liga Champions melawan PSG yang akan digelar Sabtu mendatang di Munich. Menurut Tuttosport, tekanan dari Al Hilal untuk merekrut Inzaghi semakin kuat, dengan tawaran kontrak yang makin menggoda. Kontrak 3 tahun senilai 45 hingga 50 juta euro per musim, naik drastis dari penawaran awal sebesar 20 juta euro bersih. Kendati demikian, masa depan Inzaghi diakini sangat bergantung pada hasil final di Munich. Selain tawaran dari Arab Saudi, Inter juga sedang menyiapkan perpanjangan kontrak untuk pelatih mereka, yang akan dibahas usai partisipasi klub dalam Piala Dunia antar klub. Kabarnya, Inter tidak ingin memperpanjang kontrak hanya 1 tahun, melainkan menyiapkan tawaran hingga 2028 dengan kenaikan gaji dari 6,5 juta euro menjadi 7 juta euro per musim, serta jaminan teknis untuk memperkuat skuad. Tuttosport menambahkan, orang-orang terdekat Inzaghi menyebut sang pelatih masih memiliki ambisi besar untuk terus meraih trofi bersama Inter, dan keinginan itu juga sejalan dengan harapan klub. Namun, besarnya tawaran dari Al Hilal disebut sebagai godaan yang sangat sulit untuk diabaikan. Final Liga Champions kini menjadi titik krusial, bukan hanya sebagai perebutan gelar Eropa, tapi juga momen penting yang bisa menentukan masa depan Simone Inzaghi. Fabio Capello memberikan pujian kepada Antonio Conte atas keberhasilannya membawa Napoli meraih Scudetto di musim pertamanya. Menurut Capello dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, ini bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah kemenangan besar yang diraih berkat kerja luar biasa, terutama dalam membangun kembali mentalitas para pemain. Capello menekankan bahwa meskipun musim lalu Napoli tampil buruk, tak boleh dilupakan bahwa pada tahun 2023 di bawah Luciano Spalletti, mereka mendominasi Serie A. Conte memang tidak memulai dari nol seperti yang sering dikatakan banyak orang, ujar Capello. Namun, dia berhasil membangkitkan semangat dari sebuah kelompok yang sebelumnya kehilangan arah. Capello pun membandingkan situasi ini dengan pengalamannya sendiri saat mengambil alih Milan setelah era Arrigo Sacchi. Yang paling menentukan, menurut Capello, adalah mentalitas Conte. Ia mampu menjaga fokus dan semangat para pemainnya sepanjang musim. Namun, Capello juga tidak menutup mata terhadap kontribusi tidak langsung dari para pesaing Napoli. Milan dan Juventus mundur lebih awal dari persaingan gelar, Atalanta gagal mengambil langkah maju yang diperlukan untuk benar-benar bersaing, dan Inter, menurut Capello, justru membuang Scudetto. Bahkan lebih parah dari 2022, ujar Capello, ketika Inter finish di belakang Milan yang menutup musim dengan 6 kemenangan beruntun. Kali ini, Inter yang sempat unggul 3 poin sebelum Paskah, gagal menjaga momentum dan bahkan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyalip Napoli setelah hasil imbang mereka melawan Lazio, padahal Napoli sebelumnya terpeleset di Parma. Itu adalah dosa besar, tutup Capello. Kekecewaan atas Scudetto yang lepas di detik-detik akhir masih terasa, namun harapan besar kini tertuju pada final Liga Champions yang tinggal 7 hari lagi. Dalam wawancara bersama DAZN usai kemenangan atas Como, asisten pelatih Inter, Massimiliano Farris, mengungkapkan kondisi emosional tim setelah kegagalan merebut gelar Serie A. Marah? Tidak. Kekecewaan? Ya, itu kami rasakan sejak Minggu malam ketika kami menyadari ada peluang besar yang tak bisa kami manfaatkan, ujar Farris. Tapi indahnya sepak bola adalah kami sekarang berada hanya seminggu dari kesempatan untuk hidup dalam mimpi besar. Farris menyoroti bahwa Inter akan memainkan pertandingan ke-60 musim ini, dan intensitas tersebut sedikit banyak berkontribusi pada kegagalan di Liga. Ia pun memberikan penghormatan kepada Napoli, yang dinilai layak menjadi juara. Mereka hanya unggul 1 poin, tapi mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah tim kuat, dengan pemain-pemain hebat dan manajemen yang bekerja dengan sangat baik. Meski menyesali poin-poin yang terbuang, terutama saat menghadapi Lazio dan Roma, Farris menegaskan bahwa tim sudah mengerahkan segalanya. Kami berjuang di semua kompetisi, mencoba meraih sebanyak mungkin. Kini kami punya kesempatan kedua untuk menjadi juara Eropa. Kali ini akan lebih bermakna karena lawan-lawan kami jauh lebih tangguh dibanding 2 tahun lalu.
Faris juga mengakui bahwa musim ini berlangsung dengan jumlah poin yang lebih rendah dan penuh persaingan. Tahun lalu fokus kami sepenuhnya ke Liga setelah tersingkir di Champions. Sekarang, kami bersaing ketat dengan tim yang sangat kuat. Tentu ada penyesalan, tapi sepak bola selalu memberi kesempatan baru, dan kami punya satu yang sangat besar. Soal apakah musim ini bisa dianggap sukses tanpa melihat hasil final, Faris menjawab tegas. Kalau ada kontrak untuk mengulang musim seperti ini tahun depan, saya akan langsung tanda tangani. Kami melaju hingga semifinal Coppa Italia, bersaing untuk Scudetto sampai akhir, dan sekarang bersiap menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa setelah mengalahkan Bayern dan Barcelona. Sulit melihat sisi negatifnya. Menutup wawancaranya, Faris menegaskan pentingnya semangat untuk menang. Kami tahu rasanya menang, kami juga tahu rasanya kalah. Sekarang kami akan menikmati 1 minggu yang luar biasa, berusaha membawa pulang trofi terbesar.